Dan ada satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, bahwa yang namanya non-farm payroll, banyak orang hanya terkonsentrasi kepada data NFP saja. Ini yang keliru. Yang menarik itu sebenarnya kemarin kenapa tiba-tiba gold naik terus ya. Ternyata ada konflik antara Cina dengan Taiwan. Artinya di sana memberikan informasi kepada kita bahwa itu merupakan area yang paling ideal bagi kita untuk melakukan sell position. Jelas sekali ya secara teknikal ya. Ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Bapak Deki memang expert dalam technical analysis. Dan penempatan stop loss ideal bisa memanfaatkan tiga hal. Apakah berdasarkan margin requirement, atau berdasarkan support dan resisten, atau berdasarkan average true range value. Nah, ini salah satu manfaat ya dari kita ngopi bareng ya, ngobrol pintar dengan TPFX. Baik, sebelum masuk ya kita akan coba memperkenalkan ya untuk narasumber ya sore hari ini ya seperti biasa ya Mr. Deki Van Slobi ya selaku head dari Research and Development TPFX. Ini luar biasa ya, kita akan membahas sore hari ini sesuai dengan tema yang diundang ya, yaitu membahas tentang emas ya, market emas di market komoditi yang memang sekarang banyak sekali ya para trader yang memperhatikan pergerakan emas. Baik, sebelum masuk ke acara inti ya untuk talk show sore hari ini, nanti untuk para partisipan bisa ikut langsung ngobrol ya, namanya juga temanya ngobrol bareng ya, bisa ikut ngobrol atau mungkin mau bertanya langsung ya lewat mikrofon yang bisa diaktifkan nantinya. Dan bisa pun lewat kolom chat ya, yang nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan nanti kita akan coba untuk menjawab dari narasumber, yaitu Pak Deki, dan atau mungkin dari gestar kita, yaitu Dimas, ya Pak Dimas Tri Putra. Ya. Oke, halo, selamat sore Pak Dimas. Selamat sore Pak Teguh. Ya, saya belum sapa Pak Deki nih. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore Pak Teguh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat juga Pak Teguh. Ya. Pak Dimas juga sehat ya. Alhamdulillah Pak Teguh sehat. Buat para partisipan juga sudah bergabung ya. Semoga bisa mengikuti ya acara ngobrol bareng ya bersama TPFX. Oke, ini satu hal yang menarik ya buat mungkin narasumber kali ini Pak Deki atau Pak Dimas ya. Jadi untuk emas sendiri kita sama-sama tahu setelah adanya pandemi ya banyak orang mencari emas sebagai safe haven. Ya, ditambah lagi adanya perang Rusia Ukraina ya. Safe haven makin dicari orang ya. Tapi ada satu hal yang menarik, tahu-tahu harga emas turun Pak kemarin. Ya, nih Pak Deki sebagai narasumber atau Pak Dimas mungkin nanti bisa menjawab pembahasan kita. Apa sih peluangnya di emas ini? Dan volatil emas cukup tinggi ya. Kemarin sempat naik di angka $2.000 per troy ounce-nya pada saat pandemi, dan kemarin pun bisa turun kembali cukup dalam, dan peluang-peluang apa yang bisa didapat. Nah, mungkin Pak Deki sebagai narasumber bisa menyampaikan hal tersebut. Baik Pak Teguh, kalau berkaitan dengan analisa daripada emas untuk saat ini memang area 1802 sampai dengan 1807.50 ini merupakan imbalance area. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di channel YouTube, di sana itu sudah terkonfirmasi bahwa itu merupakan area kuat
bagi para banker untuk melakukan sell posisi di sana. Lalu kemudian yang luar biasanya, ketika Anda membuka pada time frame daily ya, time frame yang besar, terkonfirmasi juga ketika kita melakukan penarikan garis Fibonacci, ternyata area 1807 itu equal dengan 61,8%-nya. Artinya di sana memberikan informasi kepada kita bahwa itu merupakan area yang paling ideal bagi kita untuk melakukan sell position. Seperti itu ya. Namun sepertinya memang Amerika juga tidak mau ketinggalan momentum ya. Mereka berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan, baik itu dari pemerintahnya maupun dari bank sentral yang bertujuan bagaimana nilai tukar dolar itu bisa sedikit menguat ya dibandingkan dengan kenaikan daripada harga emas itu sendiri, dan ini tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat seru ya pada rilis non-farm payroll nanti malam, Pak Teguh. Ya, memang kalau kita dari teknikal ya, tadi Pak Deki menyebutkan tentang Fibonacci ya. Jadi kalau di Fibonacci itu ada istilah golden key, Pak Deki ya. Betul. Pak Deki udah mengungkapkan di YouTube channel ya. Jadi the golden key ini kita bisa lihat dari penarikan Fibonacci di grafik ya. Nanti teman-teman bisa coba praktekkan. Betul. Dan ditambah lagi secara fundamental ya, tadi Pak Deki sebutkan ada Amerika yang benar-benar mempertahankan ekonominya ya, berusaha untuk bisa bangkit lagi karena emang dilanda inflasi yang cukup tinggi, dan kebijakan yang paling tepat adalah menaikkan suku bunga. Nah ini, jadi kenapa harga emas kembali turun? Sekarang ke Pak Dimas mungkin ya sebagai gestar ya, tamu undangan kita nih, yang Pak Dimas juga sudah terbiasa trading di emas ya, dari emas sendiri. Bahkan sekarang nih kalau kita lihat ya, kemarin sempat turun ya Pak Dimas ya. Ya, sempat turun dan sekarang juga mulai coba bangkit, naik lagi goldnya. Nah sekarang kira-kira peluang apa nih Pak Dimas yang bisa kita ambil nih? Oke, kalau dari aku pribadi sih mungkin betul seperti apa yang diinfokan oleh Pak Deki tadi. Mungkin kalau untuk gold dan kayaknya itu memang ya ibaratnya di atas itu masih ada di area 1802, 1807 seperti yang Pak Deki infokan ya Pak ya, betul ya. Nah kalau saya lihat kan kemarin itu untuk harga high-nya itu kan di 1794 ya Pak Teguh ya, sebelumnya itu harga emas itu turun. Dan kalau saya lihat untuk menjelang non-farm payroll ini kan mungkin direspon turun ya setelah kemarin high-nya di 1794. Kalau saya lihat secara teknikal itu mungkin ada koreksian turun ke harga terdekat itu di 1780 sampai 1778. Mungkin untuk peluang area buy-nya itu sebelum nanti menjelang non-farm payroll, kalau misalkan memang tercapai di harga itu, kita bisa coba cari peluang buy-nya dulu di harga 1778 sampai 1780-an Pak Teguh, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat ini yang menarik itu sebenarnya kemarin kalau saya cek, kenapa kemarin tiba-tiba gold kalau lihat di daily-nya itu kan naik terus ya, koreksiannya cuman beberapa poin aja tipis gitu kan. Kalau yang kemarin saya baca-baca untuk fundamental itu ternyata ada konflik antara Cina dengan Taiwan. Yang kita tahu kan konfliknya itu lagi memanas. Mungkin kalaupun terjadi benar perang gitu kan, tentunya itu tidak ingin kita harapkan lah ya. Tapi kalaupun memang itu terjadi, itu mungkin para investor bakal kembali lagi ke aset safe haven, yaitu gold. Makanya kemarin ada penaikan itu mungkin salah satunya dari fundamental aksidental ya, yang kemarin terjadi sempat memanas antara Cina dengan Taiwan, Pak Teguh, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi memang ada breaking news ya kemarin ya tentang konflik. Sebenarnya sudah lama konflik terjadi. Ini dipacu oleh adanya salah satu petinggi di Amerika ya, sebagai juru bicara di Gedung Putih ya, yaitu Nancy ya.
mendatangi Taiwan ya. Ya, Nah ini betul. ya seolah-olah mendukung Taiwan ya untuk lawan Cina. Jadi dari kejadian tersebut Cina akhirnya melepaskan rudal balistik ya selama dua kali ya melepas rudal balistik. Nah, ini yang membuat harga emas semalam atau kemarin menjadi naik ya kalau kita lihat grafiknya, terus naik sampai ke level 17.994 ya 1995. Ini cukup signifikan ya kalau kita lihat ya. Ini peluang-peluang seperti ini yang kita bisa ambil sebenarnya Pak Dimas ya. Ya, betul. Ya, jadi berita-berita ini yang memang yang justru yang breaking news yang seperti ini yang bisa menggerakkan harga yang luar biasa. Ya, tapi nanti malam nggak kalah penting non-farm payroll yang sudah rutin. Nah, ini hati-hati ya, nanti malam 7:30 non-farm payroll ada berita penting juga dari Amerika. Ini bisa menggerakkan mata uang, mata uang juga sama ya, bisa bergerak lebih signifikan. Dan terutama emas ya, emas yang sangat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Ya, mungkin dari penjelasan Pak Deki tadi dan Pak Dimas, buat teman-teman juga yang mungkin pengen tahu lebih banyak lagi tentang fundamental, teknikal, mungkin saatnya sekarang nih di acara ngopi bareng ya, atau ngobrol pintar gitu ya. Boleh menanyakan langsung tentang market, terutama untuk gold ya, langsung ke narasumber kami dengan Pak Deki atau bintang tamu kita atau gestar kita dengan Pak Dimas. Silakan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Silakan, kami tunggu pertanyaan yang masuk ya, bisa lewat kolom chat ataupun dari mikrofon. Pak Dimas, saya Oke, sebentar, ini Ibu Maureen ya. Sebentar ya, Ibu Maureen, silakan mau tanya ke siapa? Saya mau nanya ke Pak Dimas, Pak. Oke, silakan Bu Maureen. Jadi kira-kira kenapa ya Pak sekarang banyak minatnya di gold, di emas, kalau boleh tahu? Oke, ini langsung jawab aja Pak Teguh ya. Oke, silakan Pak Dimas. Ini pertanyaan dari Bu Maureen ya. Jadi gini ya, kalau menurut aku kenapa kebanyakan itu orang lebih tertarik kepada gold ya dibanding mungkin forex atau oil atau saham. Yang pertama itu kan untuk gold sendiri itu fluktuatif harganya itu sangat cepat ya. Tentunya sih walaupun memang menjadi fair favorit untuk banyak para trader juga itu kan karena memang resikonya juga besar. Jadi tetap hati-hati gitu kan, dan walaupun memang kenapa ibaratnya pada jalan di gold para trader itu biasanya karena kan emas itu salah satu aset safe haven ya yang saya ketahui, dan dibilang itu sumber daya alam yang memang ibaratnya tidak hancur. Kalau habis sih memang bisa, tapi mungkin kalau untuk hancur sendiri untuk gold sendiri kan dia bisa didaur ulang kembali lah seperti itu. Jadi untuk para trader mungkin lebih bisa lebih banyak trading ke gold itu sendiri, seperti itu mungkin dari aku pribadi. Mungkin ada tambahan dari Pak Deki atau Pak Teguh? Ya baik, kalau berbicara masalah gold itu merupakan suatu instrumen yang memiliki level bottom ya, Bu Maureen ya. Artinya sejatuh-jatuhnya harga emas dia tetap akan naik ya. Dan ini tampak sekali bahwa yang namanya komoditas emas itu kan cadangannya terbatas. Tidak mungkin akan bertambah ya. Ini cadangannya terbatas, yang bertambah itu adalah peminatnya. Ketika terjadi kelangkaan barang tetapi peminat banyak, maka yang terjadi adalah demand. Ya, maka besar kemungkinan itu harga akan naik. Namun demikian, dalam prakteknya tentu yang namanya pergerakan harga, walaupun secara jangka panjang emas akan selalu mengalami kenaikan, tetapi pasti dalam perjalanan akan terjadi yang namanya fluktuatif ya. Di sanalah kita tinggal mengukur sejauh mana terjadinya penurunan, lalu kemudian sampai mana penurunan itu akan terjadi, lalu kapan kita akan melakukan entry, dan ini hal-hal yang paling menarik ya pada saat kita melakukan transaksi di
emas ya. Lalu kemudian yang membedakan dengan mata uang adalah mengapa orang lebih banyak memilih untuk bertransaksi di emas itu dikarenakan tidak sesensitif mata uang ya. Bisa diperhatikan ketika fundamental dirilis terutama untuk data-data yang high impact, mata uang lebih sensitif ya, lebih unpredictable, tetapi berbeda dengan emas gitu. Nah, itu mungkin juga salah satu pertimbangan mengapa orang mencoba untuk bertransaksi di gold ya. Yap, benar sekali Pak Deki. Jadi memang kalau di emas menariknya kenapa tadi Pak Deki beda dengan di mata uang ya, di forex ya. Bahkan di forex Pak Deki bisa diintervensi Pak Deki. Ya, betul. Ya, kalau di forex bisa diintervensi, bisa dilemahkan, bisa dikuatkan. Tapi kalau di emas tidak ada yang bisa intervensi. Betul. Ya, betul. jadi nggak ada yang bisa mengatur ke emas. Intervensi juga harus modal berapa itu intervensi emas. Ya, itu satu hal yang menarik ya buat emas ya. Mungkin itu jawabannya Bu Maureen ya. Iya, terima kasih Pak Deki dan Pak Dimas. Terima kasih Bu Maureen. Ini ada chat yang masuk Pak Deki. Iya. Ini dari Pak Dani Akhyar. Oke, selamat sore Pak Dani. Oh, Pak Dani, apa kabar? Ya, baik, sore. Udah lama nggak bertemu nih Pak Dani nih. Pak Dani, ini minta Pak Deki untuk dipraktekkan Pak Deki. Praktekkan Fibonacci mungkin ya? Ya, betul Pak. Oh ya, benar. Oke. Baik, mohon ditunggu Pak. Mohon ditunggu ya untuk Pak Deki untuk share screen dulu. Ya, untuk menjelaskan tentang technical analysis dengan Fibonacci. Selamat sore Pak Rizal yang baru bergabung. Selamat sore Pak, mohon maaf terlambat. Yes, oke. Oh, Pak. Ini kita juga baru mulai. Baik, ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dani ya, yang minta dipraktekkan langsung. Di sini kita dengan mudahnya tinggal menarik, tinggal membuka di time frame besar ya, time frame daily. Dan seperti yang sering kali saya sarankan kepada Bapak dan Ibu untuk membiasakan pada saat melakukan analisa, gunakanlah time frame yang besar ya, baik dari 1 jam, 4 jam daily dan seterusnya. Tetapi untuk entry silahkan bisa menggunakan di semua time frame. Tentu yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan time frame yang besar? Karena yang kita butuhkan adalah validitasnya. Kemana sebetulnya pergerakan ini akan bergerak ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah level tertinggi yang terjadi, kemudian mengalami penurunan, lalu kemudian terjadi koreksi. Maka terkonfirmasi ini adalah level tertinggi baru yang terjadi ya. Ini merupakan lower high-nya ya. Nah, di sini Bapak tinggal tarik dari level low ya, pada tanggal 19 Juli ini. Oke, tarik ke sini sampai ke level tertingginya ini. Ya, saya coba ganti warna supaya tampak di layar. Nah, seperti ini. Dari high menuju ke low, lalu kemudian bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu semua bahwa saat ini harga emas sudah masuk di level golden key-nya ya. Masuk di area 61,8, 50% dan juga di 38,2. Ini adalah area-area koreksi. Bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Dan besar kemungkinan akan terjadinya pembalikan arah ya. Dan apabila ini terkonfirmasi, tidak menutup kemungkinan bahwa harga emas akan membentuk level yang jauh lebih rendah daripada level terendah pada 19 Juli kemarin ya, seperti ini. Ini adalah untuk Fibonacci-nya Pak Dani ya. Kalau TF-nya dikecilin Pak, sejam nggak? Baik. Saya coba perkecil ke time frame 1 jam. Di sini juga terbentuk
secara struktur ini sangat cantik sekali Pak Dani ya, bahwa ini adalah level tertinggi kemarin di 1786 pada 2 Agustus, ini sempat di-break tadi malam ya. Saya coba pertebal ya ini. Maka bisa diperhatikan oleh kita bahwa ini adalah rejection yang terjadi tadi malam di 1767. Besar kemungkinan harga akan bergerak ke bawah ya. Lalu kemudian dia kembali menyentuh kepada level support yang dilewatinya. Maka seperti yang saya sampaikan pada video-video di Rahasia Keuntungan sebelumnya, ketika level support sudah ditembus, maka dia akan kembali menjadi resisten ya, berubah dari support menjadi resisten, maka di area ini dia akan kembali balik lagi ke bawah. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya Pak Dani ya. Baik ya, ini jelas ya kalau kita pakai Fibonacci ya, kita bisa lihat ya, ini perfect sekali ya untuk grafiknya ya. Kita bisa lihat ya ini untuk Pak Dani ya. Jadi kalau kita mau coba untuk Fibonacci bisa dibuat shape ya, atau area-area yang kita harus tahu kapan dia break ya untuk support resistennya. Ini golden key-nya di 61,8 sampai ke 38,2% ya. Ya betul. Ini pas nih momennya ya kalau lihat Fibonacci ya. Betul. Itu Pak, Fibonacci-nya dibikin di daily atau di 1 jam? Dibuatnya di daily Pak. Oh daily ya. Betul. Jadi penarikan dilakukan dari 14 Juni 2022 sampai yang low kemarin Pak di 22 Juli. Oh iya. Ya, saya biasanya tariknya di 1 jam, makanya kadang-kadang suka ngaco ya. Iya. Jadi kurang akurat ya Pak ya. Betul. Jadi memang dengan penarikan di time frame 4 jam atau daily itu lebih valid ya Pak Dani ya. Gitu. Oke ya, siap Atur. Terima kasih ya Pak, udah ngerti Pak. Baik Pak. Oke, makasih Pak Dani. Ini mungkin perwakilan juga buat para partisipan lainnya ya, menanyakan tentang Fibonacci ya. Secara teknikal kita bisa analisa kemana arah tujuan emas ya nantinya. Karena kita sekarang sudah masuk ke area golden key ya. Apakah nanti benar-benar digerakkan oleh NFI ya, non-farm nanti malam? Betul. Ya. Walaupun kalau saya lihat datanya untuk forecast-nya bad news buat Amerika nih. Ya biasanya kalau bad news harga emas harusnya naik ya, Coba kita lihat kekuatan dari Fibonacci nantinya. Apakah benar-benar dia akan kembali full back turun ya? Ya who knows ya. Namanya juga analisa ya Pak Adik ya, atau mungkin Pak Dimas. Kita hanya bisa menganalisa, memprediksikan. Nah nanti faktanya akan terjadi setelah jam 8 malam nanti data non-farm payroll. Dan ada satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, bahwa yang namanya non-farm payroll, banyak orang hanya terkonsentrasi kepada data NFP saja. Ini yang keliru. Kita harus melihat 2 data pendamping seperti yang sering kita temukan selama ini Pak Teguh ya. Ya benar. Ada yang namanya average hourly earning dan juga unemployment rate Pak. Itu data yang seringkali berdampingan dengan non-farm payroll. Justru yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah average hourly earning. Ini adalah sebuah informasi berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di Amerika. Ketika pendapatan per jamnya ini bagus, maka secara bisa dikatakan harga dolar itu akan menguat Pak Teguh ya, walaupun NFP-nya jelek. Tetapi apa yang terjadi apabila ternyata NFP-nya bagus untuk Amerika, lalu kemudian average hourly earning-nya bagus, itu sesuatu yang tidak bisa dibendung Pak Teguh. Yep.
betul-betul terjun, dan itu ketika mencoba buy itu malah terus terseret ya Pak Teguh ya. Ya, makanya hati-hati dalam non-farm ya. Betul. Tapi ini menarik juga ya Pak Deki ya, data yang tadi Pak Deki sebutkan kan average-nya itu kalau saya lihat di sini ya di datanya itu untuk forecast-nya sih sama seperti data sebelumnya Pak Deki. Saya bilang ya. Tadi ya. Kayak gitu. Baik. Nah, berarti harus diperhatikan juga ya Pak Deki ya untuk early earning-nya ya. Betul. Karena itu untuk menunjukkan apakah saat itu Amerika sedang dalam sehat perekonomiannya gitu kan. Lalu kemudian apakah kemampuan daya beli masyarakatnya bagus atau tidak bagus, itu semua tampak di average hourly earning. Maka kalau kita selama ini melihat di kalender ekonomi, selalu average hourly earning itu bergandengan dengan data NFP ya, seperti itu. Dan kita tahu sendiri bahwa NFP itu dikeluarkan oleh Biro Labor Statistik di Amerika Serikat yang tujuannya adalah juga untuk mengukur Pak kemampuan rata-rata masyarakat di semua sektor kecuali sektor pertanian ya. Yap. Dan data ketiganya itu unemployment rate ya Pak Deki ya. Betul. Nah ini juga harus diperhatikan, sama persis sama dengan every hourly-nya, ini tidak berubah ya atau unchanged. Di Amerika sendiri ini di data pengangguran itu di level 3,6%. Nah, ini bisa dibilang seperti apa yang disampaikan oleh Jerome Powell ya selaku Gubernur Bank Sentral kemarin, memang Amerika mengakui ada pertumbuhan tapi melambat. Nah ini yang harus kita perhatikan juga ya. Betul, dan ini kalimat-kalimat yang apa ya, tanda kutip Pak Teguh ya, yang harus diwaspadai gitu kan. Ya, dikatakan ada pertumbuhan tapi melambat, itu harus jadi tanda tanya. Nah kita di sini yang paling penting Bapak dan Ibu pada saat trading memanfaatkan news data ya, high impact data adalah kedisiplinan kita dengan risk management. Ini yang paling penting ya, kita harus tahu sampai mana batasan-batasan yang kita toleransi. Ya benar sekali. Selalu ada risk management ya, karena setiap ambil keputusan tidak selamanya kita tepat ya atau pasti gitu loh. Betul. Karena kita ada antisipasi dengan namanya stop loss, apakah itu dengan hedging ya atau bahkan dengan averaging. Ya ini hal-hal menarik yang seperti disampaikan dalam video di Rahasia Keuntungan Pak Deki ya. Kita udah bahas semua. Buat para partisipan yang pengen tahu lebih dalam tentang risk management, nanti bisa buka YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan yang Pak Deki semua sudah paparkan di sana semua. Oke baik, saya tunggu lagi nih. Kami tunggu lagi ya untuk pertanyaan yang masuk ya lewat kolom chat atau mungkin lewat mikrofonnya bisa diaktifkan. Ya, nanti akan kita bantu ya untuk menjawab pertanyaan tentang seputar emas ya, transaksi emas di komoditi. Nah, Pak Dimas sambil nunggu pertanyaan yang masuk nih Pak Dimas. Pak Dimas ini sudah berapa lama trading di emas nih Pak Dimas? Kalau boleh tahu. Kalau saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk trading sih sebelum di gold itu sebenarnya di forex Pak Teguh. Oh gitu. Kalau saya dulu itu biasanya di Euro USD sama pound sterling yen biasanya kalau saya. Oke. Sejak pandemi kemarin saya perhatikan kan memang menjadi daya tarik ya, karena kan memang ya kita ketahui semua untuk gold sendiri kan menjadi aset safe haven ya. Makanya kenapa kemarin ketika pandemi itu para investor beralih ke emas sendiri, dan ya kita tahu itu emas sampai mencapai harga tertingginya kan di area 2000. Nah dari situlah saya memulai coba untuk bertransaksi dan mempelajari si emas itu tersebut, seperti itu Pak Teguh. Oke, baik ya. Jadi peluangnya lebih menarik di emas ya untuk saat pandemi ya. Betul. Ya seperti ya, oke. Aku infokan kan kalau untuk mata uang mungkin untuk forex itu kan bahkan bisa diakal-akali lah gitu ibaratnya. Ya, diintervensi ya.
Mas sendiri kan itu tidak bisa ya, memang betul seperti itu Pak Teguh yang saya rasakan sampai saat ini gitu kan. Ya mungkin buat para partisipan juga nih, peluang di gold memang saat-saat ini menarik ya. Ditambah lagi tadi yang tadi kita buka di awal, pandemi, ada perang Rusia Ukraina, ditambah lagi kemarin ya Cina dengan Taiwan gitu ya. Wah, ini sangat-sangat luar biasa di pergerakannya. Ya Pak Deki mungkin menambahkan. Bahkan harga emas juga akan melampaui dari level 2000 dolar per troy on ya Pak Teguh ya. Ya, sangat mungkin. Dan ini kita bisa lihat dari history ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan forecasting apa yang terjadi sebetulnya dengan harga emas ke depannya ya. Saya coba share kembali Pak Teguh dan Pak Dimas ya. Silakan Pak Diki. Boleh Pak Diki. Saya coba input untuk indikator RSI ya, Relative Strength Index. Ini adalah satu indikator yang terkadang banyak orang salah kaprah dalam penggunaannya. Mereka selalu menganggap bahwa indikator ini sama dengan fungsinya dengan stokastik. Ini yang keliru. Ya, ketika sudah di level 70 atau 80 katanya sell begitu ya. Kalau di 20 buy gitu itu tidak seperti stokastik ya. Wallace Wilder dalam proses pembuatan daripada RSI ini ada fungsi justru untuk mengukur berapa dan di mana tingkat jenuh daripada harga itu sendiri. Di sini Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan dengan menggunakan parameter 14 ya. Ini adalah default settingnya, lalu levelnya silahkan Bapak Ibu ubah, yang atasnya menjadi 80, sedangkan yang bawahnya itu diubah menjadi level 20 ya. Ini kita okekan, nah seperti ini. Baik. Saya mengajak Bapak dan Ibu kita untuk melihat data yang terjadi ya. Sesuai dengan blueprint atau hukum daripada RSI itu, apabila garis RSI itu sudah menyentuh level 80 seperti ini Bapak dan Ibu, nah ini berarti ini adalah level tertingginya di sini. Maka secara hukum dia akan terjadi koreksi sesaat, tetapi harga akhirnya akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Ini adalah harga tertinggi, dia kemudian terjadi yang namanya koreksi. Setelah koreksi, Bapak dan Ibu bisa perhatikan dia membentuk harga yang jauh lebih tinggi. Ini luar biasanya daripada RSI, dan ini adalah fungsi sebenarnya daripada RSI itu sendiri. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, apa yang terjadi ketika RSI kembali melampaui level 80% di sini. Maka ini adalah harga tertinggi dan sesuai dengan hukumnya, kita sudah sama-sama paham bahwa dia pasti akan terkoreksi dulu. Nah ini mungkin sifat koreksi ini yang dianggap orang ketika level 80 silahkan aja Anda sell gitu ya. Tetapi dari sini justru dia akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Anda bisa perhatikan ini. Ya, membentuk harga lebih tinggi. Baik, kita bicara secara histori Bapak dan Ibu. Terjadi pada Juli 2020 ya. Oke, ini jelas sudah masuk ke level 80% dan ini adalah level tertingginya. Ini berarti kurang lebih pada saat itu berada di level 2060. Oke, saya coba perkecil ya Bapak dan Ibu. Dia betul-betul terkoreksi dengan sangat luar biasa. Dia jatuh dan sangat jauh ya. Ini manfaat kita menggunakan time frame yang besar sehingga kita bisa mendapatkan validitas daripada arah harga itu sendiri. Lalu kemudian bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu.
kemana kira-kira pergerakan harga akan bergerak selanjutnya? Dari histori sebelumnya, kita lihat ketika sudah menyentuh level 80, dia naik. Sudah menyentuh level 80, dia naik. Nah, ini sudah menyentuh level 80 di 2060-an di sana. Dan saat ini terkoreksi, maka dalam jangka waktu panjang ya, dalam jangka waktu ke depannya, emas akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi daripada $2.060 per troy ounce. Ini hanya tinggal bicara waktu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu tambahannya Pak Teguh, Pak Dimas ya. Ya, baik Pak Diki, jelas sekali ya secara teknikal ya. Ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Pak Diki memang expert dalam technical analysis ya. Jadi itu gambaran untuk emas. Kenapa banyak orang trading emas sekarang. Nah, sekarang sudah tahu ya alasannya ya. Ini memang kita harus banyak tahu tentang informasi-informasi yang tentang trading. Nah, ini salah satu manfaat ya dari kita ngopi bareng ya, ngobrol pintar dengan TPFX, biar tahu apa sih peluang yang ada di emas ya. Karena sekarang kenapa yang tadi seperti pertanyaan Ibu Morin tadi ya, kenapa orang banyak trading emas? Nah, ini salah satu alasannya ya. Jadi emas akan selalu membentuk harga baru ya, high baru gitu ya. Tinggal masalah waktu Pak Diki. Betul. Benar ya, tinggal masalah waktu ya. Walaupun sekarang lagi tertekan turun ya, karena ada penguatan US dollar. Nah, ini peluang sangat bagus ya buat para partisipan semua. Saatnya yang tepat untuk trading gold ya, trading emas, dan bisa nanti konsultasi ke pihak TPFX ya, masing-masing konsultannya. Bahkan sangat welcome sekali bisa bertanya langsung dengan Pak Deki. Nah, jangan lupa ya, Pak Deki punya YouTube channel. Bisa lewat chat nanti YouTube channelnya atau DM ya, direct message ke Pak Deki, menanyakan tentang trading emas. Ya, oke baik, ada masukan pertanyaan lewat kolom chat. Coba saya buka dulu. Oh, ini Bu Morin, izin Bu Morin ya. Oke, silakan Bu Morin. Makasih Pak sebelumnya. Saya mau nanya, untuk malam ini kan data non-farm payroll ya Pak ya? Benar. Nah, lebih baik kita nunggu berita keluar atau sebelum berita keluar ya? Oke. Silakan Pak Deki mungkin atau Pak Dimas mau bertanya. Bu Morin menanyakan apakah kita entry-nya setelah data keluar atau sebelum data itu rilis. Silakan, mungkin Pak Dimas mau coba menjawab. Oke, boleh sih. Kalau saya sih biasanya sih seperti yang saya sudah pelajari juga ya. Kadang saya juga sering ngobrol dengan Pak Deki, dan Pak Deki sebetulnya sudah sering menginformasikan kapan sih waktunya ketika ada momentum-momentum besar fundamental seperti ini kita untuk entry. Dan saya juga pernah baca satu artikel, tapi saya agak lupa sih artikelnya dari siapa tuh yang menginfokan itu. Jadi baiknya itu ketika ada data besar seperti non-farm payroll yang bakal kita tunggu nanti malam, itu biasanya lebih baik minimal itu 30 menit setelah data rilis keluar kalau kita ingin entry posisi, karena kita biasanya itu kan beberapa menit setelah news itu kan biasanya ada koreksian dulu ya, sebelum nanti akhirnya mungkin geraknya itu sudah pasti bakal lanjut ke atas atau bahkan ke bawah. Jadi kalau saya biasanya menunggu dulu minimal itu 30 menit setelah data rilis keluar. Seperti itu Pak Deki. Betul. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dimas, dan juga ini pertanyaan bagus juga dari Ibu Maureen ya, bahwa memang Pak, data non-farm payroll ini merupakan data besar. Jadi bagi Anda yang saat ini memang belum memiliki posisi, memang sebaiknya Anda lakukan wait and see terlebih dahulu. Jadi ibarat sebuah arus sungai itu Pak Teguh, apa ya istilahnya ya, yang sedang deras, kita nunggu reda dulu. Iya.
kita tunggu reda dulu. Yang Pak Dimas tadi bilang mungkin kira-kira 30 menit pasca dirilisnya data, di sana kita bisa memanfaatkan. Karena memang kita sama-sama tahu bahwa terkadang bahkan selalu terjadi untuk technical analysis memang harus kita abaikan sementara ya ketika rilis data, terutama high impact di rilis, karena ini erat kaitannya dengan kepentingan dari negara terkait ya, baik dari government maupun dari bank sentralnya. Nah, oke. Ini ada informasi bagus lagi nih dari Pak Dimas sama Pak Deki ya. Buat para partisipan yang biasa trading non-farm payroll, jangan keburu-buru entry ya. Ya, betul. Lihat hari ini langsung entry. Biasanya ini geraknya luar biasa, naik turunnya membentuk jarum ya. Jarum panjang ke atas, jarum panjang ke bawah. Dan biasanya ini ditampar kanan kiri, Pak. Nah, stop loss dulu. Ya, baru dia terbang lagi gitu ya. Kalau kita bilang itu kan biasanya ngeprank. Ngeprank ya. Iya, betul. Arah ya, naik tapi turun lagi, arah turun naik lagi gitu kan. Nah, iya, biasanya sih ya seperti itu sih yang betul tadi yang Pak Deki infokan, kan lebih baik wait and see dulu sampai nanti data rilisnya keluar seperti apa, terus lebih baik ya kita pantau dulu lah minimal 30 menit baru kita coba entry, cari peluang entah itu buy atau sell-nya, seperti itu. Kecuali apabila Bapak dan Ibu, terutama Bu Maureen yang tadi bertanya, kecuali memang saat ini sudah ada posisi. Sudah ada posisi. Lalu kemudian non-farm akan dirilis, tentu di sini tinggal dilihat kondisinya. Kalau memang saat ini posisinya sedang dalam keadaan profit, berarti di sini kita harus menempatkan trailing stop ya. Sebaliknya ketika Anda memang saat ini punya posisi yang sedang floating minus, nah tinggal Anda tempatkan di mana kira-kira penempatan stop loss yang ideal. Dan penempatan stop loss ideal bisa memanfaatkan 3 hal, apakah berdasarkan margin requirement, atau berdasarkan support dan resisten, atau berdasarkan average true range value, dan itu semuanya sudah kami unggah di channel YouTube kami di Rahasia Keuntungan. Nah, itu Pak Deki, yang terakhir tuh yang ketiga. Average true range yang kadang-kadang orang nggak tahu ya, apa tuh gunanya, atau manfaatnya. Betul. Ini rahasianya average true range ya, atau ATR ya. Betul, karena memang dalam penempatan resiko atau stop loss itu kan tidak boleh kira-kira ya Pak Teguh, Pak Dimas. Ya, benar. Iya, betul Pak. Atau berdasarkan feeling kayaknya enak di sini, itu nggak boleh itu. Itu betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan kenapa kita placement di sana gitu. Ya, buat para partisipan ya, nanti bisa gali lagi nih atau dibuka lagi untuk channel Pak Deki tentang ATR ya. ATR ini average true range-nya, gimana cara penggunaannya, nanti bisa dilihat di YouTube channel. Ini biar Pak Deki, biar mereka penasaran Pak Deki. Biar bisa buka YouTube channel, nanti bisa subscribe ya, nanti akan dapat update setiap minggunya. Ya, karena banyak sekali video udah kita upload di sana ya. Betul. Tentang rahasia keuntungan. Ya, ini juga temanya rahasia keuntungan ya. Gimana caranya kita ambil untung dari apa yang kita lakukan dalam analisa. Betul. Dan saya sangat terima kasih di kesempatan hari ini ya, kedatangan tamu Pak Dimas ya. Oh, saya yang sangat berterima kasih Pak Teguh. Bisa sharing-sharing ya pengalaman di trading di emas nih. Betul. Baik, ada lagi yang masuk, silakan. Masih ada waktu buat para partisipan. Ini hal yang menarik untuk kita bahas sih, karena nanti malam ada non-farm payroll ya, pas momennya tepat Fibonacci ya masuk Golden Key ya. Ini apa yang kita harapkan dari pergerakan emas ya, nanti akan terbukti di 7:30 malam nanti. Ya mungkin itu Pak Deki ya untuk sore hari ini ya. Buat para partisipan ini luar biasa, sore hari ini kita bisa silaturahmi bertemu kembali di ngopi bareng bersama TPFX. Kita akan bertemu lagi ya, mungkin karena minggu depan kita ada webinar nasional ya. Nanti partisipan juga bisa ikut join ya di sana. Lebih dahsyat lagi tuh karena kita nasional ya. Kita akan undang kembali untuk ketemu minggu depan ya di hari Jumat. Oke. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Kita akan tutup ya ngopi bareng TPFX 5 Agustus 2022. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukses untuk kita Rijal. semua ya. Salam Terima kasih. profit. Pak Dani Akhyar. Terima kasih. Pak Eri Cahyono juga terima kasih. Salam profit.